Halo sahabat bahasa, jumpa lagi di siniar kita dan bahasa. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang berbeda, tapi bagi kalian sahabat bahasa yang hobi baca, apalagi gemar menulis, pasti sudah tidak asing lagi. Mari kita sambut Bapak Bambang Trim. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi selamat datang di Kota Tanjung Pinang ya. Iya, ini kali pertama ini saya kesini. Kali pertama, alhamdulillah. Tapi Tanjung Pinang kali pertama, kemarin sebelumnya sudah kegiatan di Batam ya Pak? Batam. Pengalaman pertama datang ke Kepri, ke Batam, Tanjung Pinang bagaimana Pak? Loh, saya sudah beberapa tahun ke Batam juga. Oh, ke Batam sudah pernah ya Pak? Ya, Tapi waktu itu sama Agib pada saat itu. di MK ya Pak Iya, kemarin? di MK, tapi udah 2006 apa 2007 itu. 2006, 2007. Ya. Tinggal ke Tanjung Pinang yang belum Tanjung kakinya ini Pak. baru pertama ini. Iya. Tapi waktu pertama kami mengundang yang ke Tanjung Pinang, gambaran Bapak bagaimana Pak tentang kota Tanjung Pinang? Ya, samalah karena saya sudah hampir keliling Indonesia ya. Iya. Jadi gambaran pertama kan memang ini satu pulau kecil gitu ya. Iya. Kemarin terakhir saya ke Sumbawa juga. Oh, Sumbawa Seperti juga. Itu juga ya, sama lah kondisinya ya. Iya, iya. Tapi rata-rata daerah di Indonesia ini udah pada maju, sudah pada ngeceknya ada itu enggak ada online atau enggak ada gitu. Ada jaringan atau tidak gitu ya? Ada jaringan atau tidak. Yang penting ada jaringan. Ada ojek online apa Oh enggak? iya. Yang penting kalau ada ojek online bisa pesan makanan. Betul. Iya. Ojek daring kalau bahasa Indonesia. Oh iya, daring. Ya itu untuk sahabat bahasa yang belum mengetahui online padanannya daring. Iya, karena memang kita sekarang ini sudah bisa dibilang bergantung ya Pak ya pada ini ya. Dunia teknologi karena memang mempermudah kita gitu. Ya itu jadi kalau ke daerah itu saya ngecek itu, kedua ngecek kuliner. Oke, kuliner. Nah, baru udah dibawa ya. Oh iya. Berarti sebagian sudah dicicipi, tapi cocok dengan lidah. Oh cocok aja, orang Indonesia apa aja asal enak kan gitu. Iya. Alhamdulillah. Kalau mengenai kota Tanjung Pinang sendiri Pak, sebelum-sebelumnya Bapak pernah dengar tentang Tanjung Pinang atau mungkin sejarahnya apa yang teringat? Saya hanya Pulau Bintan dan mungkin yang paling terkenal yang dekat Pulau Penyengat ya. Pulau Penyengat, iya. Raja Ali Haji ya. Iya. Kalau terpikir Raja Ali Haji pasti Gurindam 12. Iya betul. Dan kedua Kepri ini kan salah satu basis, bukan salah satu memang, lingua frankanya bahasa Indonesia ya dari Riau kan. Iya. Yang dianggap dulu zaman VOC itu bahasa Melayu Riau itu bahasa Melayu tinggi, gitu ya. Iya. Kalau yang lain Melayunya rendah kan. Iya. Iya, memang bahasa Melayu tinggi karena memang pusat kerajaan Melayu kan dulu di sini dan di zaman Raja Ali Haji beliau yang akhirnya membuat aturan pertama kebahasaan. Betul, ada sejarahnya itu. Betul. Dan itu yang diambil mungkin nama Pan-Ovision itu ya. Iya. Ejaan Pan-Ovision. Iya, gitu. Jadi tapi belum menginjakan kaki ke Pulau Penyengat ya Pak? Belum. Nah, itu. Ya. Ini nanti kalau ada waktunya ya. Kalau sekarang besok juga udah kembali lagi. Iya, jadi harus segera kembali karena memang sahabat bahasa Pak Bambang Trim ini banyak kesibukan terkait dengan dunia kepenulisan beliau. Jadi memang selain aktif menulis itu kalau tidak salah kemarin saya baca lebih dari 250 judul gitu Pak. Jadi sudah hampir-hampir menyentuh 300 atau berapa? Makanya saya nggak menghitung pasti. Gitu ya. Nggak menghitung pasti lagi Pak. Karena ada karya yang saya tulis mandiri, tapi ada juga saya berupa penugasan. Seperti misalnya yang baru saya selesaikan kemarin buku Sejarah Perbukuan. Itu dari Pusat Perbukuan. Jadi memang ditugaskan untuk menulis. Itu. Nah, saat ini saya lagi besok itu dengan KPK juga ya. Oh, KPK juga itu menulis ulang sebuah buku kampanye sosial anti korupsi untuk mahasiswa. Oh, itu jadi ada yang bukan memang inisiatif sendiri karena ditugaskan. Oh, banyak ditugaskan ya. Nah, ini Pak, kami biar berbagi juga dengan sahabat bahasa. Mungkin sahabat bahasa ada yang sudah tertarik mau menulis tapi masih berat untuk memulai gitu ya. Nah kalau boleh mundur ke belakang sejarah Pak Bambang pertama awal-awal menulis itu lebih karena
penugasan. Kalau penugasan kan berarti ada paksaan gitu Pak. Iya. Atau memang kemauan sendiri gitu Pak. Ya, nah ini ada sejarahnya. Keluarga saya keluarga literat. Literat itu artinya memang bacaannya itu disediakan oleh orang tua saya waktu itu. Kan saya besarnya lahir di Tebing Tinggi, Delhi ya. Kota kecil yang 80 km dari Medan. Oh. Kalau dulu jalan darat mau lewat Siantar ke Perapat pasti lewat Tebing Tinggi. Lebih tinggi. Tebing Tinggi Delhi karena kerajaan Delhi kan. Iya, iya. Nah, dulu saya terpapar bacaan bukan hanya buku tapi majalah. Waktu itu ada TomTom, ada Kawanku, Ananda, dan dilanggankan tuh hampir semua ya. Termasuk pada saat itu kan ada koran itu selalu ada selipan anak ya. Nah, di situ Iya, iya. bacaan. Jadi bacaan. Kemudian SD, SMP, SMA. Tapi untuk menulisnya belum gitu ya. Oh, belum. Iya. Nah, waktu SMP saya terpapar hebat itu dengan Lupus, Oh, iya. Hilman Hariwijaya, Iya. 80-an ya, Iya. sama Balada Siroy dan Majalah Hai. Nah, itu memang membuat saya terdorong untuk bisa menulis pada saat itu korespondensi. Korespondensi, ya. Mas Faisal dulu tahu ada surat menyurat itu ya, Iya. Sahabat Pena. Sahabat Pena, Nah, iya. sekarang udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, SMA itu ya masih terpapar dengan majalah Hai, tapi saya juga tidak menulis. Bahkan yang paling lucu itu SMA kelas 1 saya diberi bahasa Indonesia itu nilai 5 Oh, oleh guru saya. nilai gimana? Ya karena saya tahu waktu itu dia begitu marah kepada saya. Saya tidak mengikuti apa yang beliau perintahkan. Saya menulis puisi seperti ini. Saya beda sendiri. Berbeda, iya. Ya pada saat itu kan mungkin dianggap bengal gitu ya. Jadi dapat 5. Nah ini lucu sekali kalau tahu bahwa akhirnya saya sekarang malah jadi editor bahasa. Ya, kemarin dengan Badan Bahasa terlibat juga menyusun pembaruan ejaan bahasa Indonesia. Oh iya, EYD ya. EYD versi 5 Saya ya, Pak. terlibat itu dan di Badan Bahasa juga saya terlibat menyusun soal UKBI kan gitu ya. Iya. Tapi waktu itu mungkin kalau tahu Badan Bahasa bahwa saya SMA-nya dapat 5 mungkin nggak dipanggil gitu. Atau mungkin gurunya yang dipanggil, Pak. Terus saya SMA Fisika, rekan-rekan ya sahabat bahasa. Terus ya biasa dari Medan karena SMA-nya saya di Medan, terus Iya. ke Bandung mau kuliah gitu ya. Ya tembak pertama kan target pertama adalah ITB Oh, karena fisika ya. Iya. Masuk. Ternyata saya nggak lulus UMPTN pada saat itu namanya UMPTN. Dan duduk-duduk saya di Universitas Pajajaran itu dekat kos-kosan kita di Sekeloa itu. Terus ada pengumuman ujian non UMPTN. Oh, Tapi iya. untuk program Diploma 3. Nah, tertulislah Diploma 3 editing. Editing. Nah, dalam benak saya waktu itu editingnya film. Wah, enak juga nih kuliah sambil nyunting film kan. Oh iya, iya, iya. Rupanya dia masuk ke Fakultas Sastra, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Jadi ternyata editing tulisan. 91. Disitulah awal mula saya mulai masuk ke dunia penulisan. Berarti Jadi bukan dari kecil, bukan dari salah lahir. jurusan gitu ya, Pak, sebenarnya nyemplungnya. Nah, salah jurusan, Salah tapi jurusan. begitu 91 saya langsung jatuh cinta dengan dunia penulisan dan penerbitan ini sehingga diseriusi. Oh, akhirnya berlanjut sampai Ya, sekarang. diseriusi gitu. Berarti kalau bisa disebut karya pertama itu dalam bentuk apa, Kang? Buku langsung. Langsung buku. Ada artikel sebenarnya. Ya. Jadi saya tuh 3 tahun nulis artikel sejak tingkat 1, 3 tahun ditolak. Oh, 3 tahun. Ya dulu kan sulit masuk media massa itu, Iya, beda betul. sama sekarang. Nah, Betul. sekarang kita bisa bikin media sendiri. Iya. Dulu nggak bisa kan. Jadi pertama mau lulus 94, saya ingat tuh tulisan saya muncul di tabloid Mitra Desa, tabloid Hikmah. Itu Iya. grupnya Pikiran Rakyat di Bandung tentang aktivis yang rawan DO. Jadi waktu itu saya sudah mengangkat isu yang sensitif itu. Iya. Dan dijawab. Jadi ada beberapa polemik tanya jawab bukan tanya jawab. Opini dijawab. Terus muncul di Mitra Desa, muncul di Pikiran Rakyat, muncul di Republika tulisan saya. Beruntun pada saat itu. Iya. Nah, baru kemudian saya nulis buku pesanan Mas Faisal. Jadi Iya. penerbit buku pelajaran Buku, iya. memesan buku penerbit Granesia pada saat itu grup Pikiran Rakyat juga memesan buku pelajaran SMP Bahasa Indonesia kelas 1 kelas 3 dan SMA kelas 1 kelas 3.
Nah itu buku pertama saya. Buku. Oh berarti sudah buku pertama pun sudah rangkaian Pak ya, seri ya? Iya, karena buku pelajaran kan. Buku pelajaran, Dia langsung ya. nulis buku pelajaran. PD itu karena apa? Karena kita dapat ilmunya Iya. di Fakultas Sastra itu. Iya. Saya kebetulan itu kan ilmunya memang editologi sama ilmu penerbitan ya, publishing science. Jadi langka pada saat itu. Iya. Nah itu langsung. Gitu. Berbicara tentang proses menulis Pak, Ya. dari menulis yang pertama hingga berjalan sampai sekarang, adakah momen-momen yang merasa yang lama atau sebelum-sebelumnya ini saya sebenarnya salah gaya gitu untuk Pasti, penulisan? pasti karena kita bertumbuh kembang ya. Iya, Jadi iya. kalau saya lihat buku saya 10 tahun lalu, saya ketawa sendiri gitu kan. Ini kok nulis kayak gini gitu ya. Nah itu sering terjadi. Maka tapi kan ada revisi ya, ada Iya. apa? Kita sadar bahwa ternyata pengetahuan kita pada masa itu ya segini. Iya. Begitu bertambah umur, usia, pengalaman, Iya. ya ternyata harusnya begini gitu. Tips dan triknya untuk menambah ilmu pengetahuan dalam penulisan itu bagaimana? Ya, nah, tadi yang udah saya sampaikan kepada peserta juga di BIMTEK, yaitu banyak baca, Iya. banyak jalan, banyak silaturahim. Jadi nggak bisa kalau saya mau nulis tapi saya nggak suka baca, nggak mungkin. Kalau saya bilang tadi teman-teman kalau di Kepri ya udah ke laut aja kita. Banyak baca tapi nggak banyak berjalan. Berjalan itu untuk menstimulus panca indera kita. Iya. Ya, visual, mata, pendengaran, penciuman, juga rasa. Makanya saya senang kuliner tuh Iya. karena ya tadi merasakan gitu ya kekayaan ini Indonesia dan untuk dituliskan nanti. Kemudian banyak silaturahim. Ya berhubungan dengan banyak orang dari berbagai kalangan, nggak harus orang-orang yang terkenal, itu menambah perbendaharaan kata-kata kita, pengalaman kita, sehingga itu akan mempermudah untuk kita menulis pada saat itu. Oh iya. Berarti memang kita sebaiknya harus mengembangkan wawasan kita ya Pak ya, agar Ya, udah pasti. tulisan itu memang ya berkembang juga. Berkembang juga, gitu ya. Nah saya, Mas Faisal, alirannya generalis. Oh generalis. Ya, nyebutnya generalis, ini generalis. Generalis iya. Bukan Iya. spesialis. Iya. Generalis apa? Saya memperdalam berbagai penulisan. Maka hari ini saya bicara BIMTEK Sastra Anak. Iya. Kemarin saya di Unair bicara soal buku ilmiah populer. Nanti Iya. di KPK beda lagi saya bicaranya. Nah ternyata tulisan itu sebenarnya sama semuanya. Kalau kita mau mengembangkan diri ya kita bisa mempelajari. Mau dia ilmiah populer, sastra anak, mau dia buku umum, mau dia buku yang lain, tulisan yang lain. Nah itu semua dapat dipelajari gitu dan bisa kita kembangkan. Satu orang itu bisa menguasai kalau istilahnya berbagai genre ya, genre, berbagai jenis, berbagai tulisan. Nah itu boleh. Oh boleh. Ya. Ya, berarti sedikit informasi tambahan kepada sahabat bahasa mungkin belum tahu Pak Bambang Trim ini hadir di Tanjung Pinang untuk menjadi narasumber ya Pak ya. Ya. Bimbingan teknis penulisan bahan bacaan Kepulauan Riau di tahun 2023 ini karena kantor bahasa akan mengadakan sayembara penulisan bahan bacaan Kepulauan Riau tahun 2023. Jadi ya kami bersyukur Pak atas kehadiran Pak Bambang Trim yang bisa memberi arahan nih kepada calon-calon penulis biar membuat karyanya lebih mantap lagi. Betul. Gitu. Ya. Berbicara tentang pengalaman tadi kan Pak Bambang Trim sudah menyebutkan alirannya generalis gitu dan sudah kemana-mana. Kalau melihat fenomena masyarakat sebenarnya level kita untuk literasi itu sudah di level apakah memang seperti yang kan banyak yang disampaikan untuk penilaian PISA itu ya termasuk yang bawah lah gitu Pak, di terbawah ya. Kalau menurut Pak Bambang sendiri bagaimana? Ya karena Indonesia ini luas, kadang lembaga internasional itu melakukan penelitian dia di mana gitu, apakah seluruh pulau, mungkin hanya satu pulau kemudian diambil ditarik kesimpulan gitu ya, seperti Connecticut State University yang ramai itu tahun 2016, Indonesia negara paling literat 40 dari 41 negara. Ya, satu tingkat di atas Botswana, satu tingkat di bawah Thailand. Itu kadang-kadang nggak percaya gitu. Kalau kita keliling Indonesia, makanya keliling Indonesia harus. Ya, betapa orang-orang Indonesia itu pintar-pintar gitu ya. Mungkin karena nggak nulis atau apa gitu bisa. Literasi itu kan bukan hanya menulis ya.
membaca. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah, negara ini dibangun dari literasi. Iya, betul. Jadi zaman awal itu Belanda bawa, VOC bawa mesin cetak, kemudian penerbitan, ya belum berkembang di Indonesia, hanya terbitan Belanda. Tapi pada tahun 1900-an mulai ada Komisi Bacaan Rakyat itu yang sekarang jadi Balai Pustaka. Ya. Itu mulai muncul penerbit-penerbit dan mulai muncul penulis-penulis, walaupun pada saat itu penulis kita itu tidak belajar menulis, yang penting dia nulis gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi ada juga yang lulusan karena Belanda merasa hutang budi, politik etis itu dikirim orang-orang ke Belanda. Nah, itulah yang pulang itu kan Hatta, Syahrir itu mengembangkan tulisan. Jadi bangsa ini sebenarnya dibangun dari literasi. Kalau dibilang kita, bangsa Indonesia itu tradisi lisan, ya itu kan zaman kerajaan. Pas sekarang kan waktu kemerdekaan itu dan Eropa kan sama. Eropa itu mesin cetak bertemu 1400. Ya. Renaissance 1600-an. 1800-an terjadi ledakan informasi di Eropa. Di kita juga kena. Jadi artinya tradisi menulis itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Yang founding father kita itu, pendiri bangsa kita, Tan Malaka, Syahrir, Natsir, Hatta, Soekarno, penulis semua. Kalau dilihat sejarahnya. Nah, kalau dibilang tadi survei tadi, loh kenapa? Ya mungkin ada semacam mata rantai yang hilang gitu ya. Loh kok kita jadi bangsa yang tidak bisa menulis? Sebenarnya kalau dilihat satu-satu ada tulisan-tulisan kita yang hebat-hebat. Cuman tadi Mas Faisal terlalu luas. Terluas ya kan. Ada Kepri gitu kan, orang mungkin ditanya Tanjung Pinang di mana nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau di Batam dia tahu gitu loh. Padahal deket-deketan. Ibu kotanya Kepri ya Tanjung Pinang. Itu karena terlalu luas kita. Makanya kalau diadakan survei literasi, ini yang mana dulu? Nah itu. Jadi saya kurang terlalu percaya kalau bukan kita yang survei sendiri bahwa literasi kita rendah. Tapi memang terlihat ini juga tidak terlihat dari medsos ya. Medsos itu literasi kita rendah memang terlihat. Dalam arti kita cepat mempercayai hoax. Tapi jangan salah, di Amerika juga sama kok. Waktu yang pemilu antara siapa? Bukan Barack. Setelah itu ini saya jadi lupa ya, presiden Amerika yang kontroversial. Trump. Trump itu kan naik salah satunya dicurigai dari hoax yang disebarkan dari Rusia dan di daerah apa itu ya. Ya artinya masyarakat Amerika sendiri termakan hoax gitu kan. Nah, bukan kurang literat gimana mereka gitu ya. Nah, kita juga fenomena di kita masih banyak seperti itu di media sosial. Artinya yang kalau kata Tom Nichols itu matinya kepakaran. Orang nggak lagi percaya sama pakar, orang lebih percaya sama buzzer, sama influencer, gitu kan. Selebgram, gitu kan. Sekarang seleb TikTok. Gitu. Ya itu kalau literasi kita tinggi, memang kita tidak begitu mudah mempercayai aliran informasi. Selalu ada cek dan recheck ya. Memang efek negatif ya dari kemajuan dunia teknologi sekarang itu ya. Nah, itu masalahnya kalau kita nggak literat, itu bahaya buat bangsa kita. Karena nanti perang itu memang perang pengetahuan kan, gitu. Perang yang disebut perang asimetris itu ya. Kalau berbicara tentang pengembangan literasi Pak di Indonesia, kalau menurut Pak Bambang Trim, peran pemerintah bagaimana? Karena sebenarnya kalau posisi Bapak kan di luar pemerintahan tapi ikut membantu pemerintah gitu. Iya. Salah satu yang jadi kunci ini yang sekarang di Badan Bahasa juga digalakkan adalah ketersediaan bahan bacaan itu. Tapi syaratnya bukan masalah banyaknya, tapi kualitasnya juga harus diperhatikan. Sehingga tidak semata-mata kita buat buku banyak-banyak gitu ya, tapi nggak bermutu. Nah, nggak bermutu ini persoalannya apa? Karena belum terlatih nih penulisnya, editornya dilatih dulu makanya supaya dia kompeten gitu ya untuk membuat ini. Kalau nggak dilatih ya maka turun tanganlah sastrawan, penulis senior harus turun tangan. Pemerintah harus memfasilitasi sastrawan, penulis ini untuk membantu ya atau bahkan menulis gitu. Dan kalau negara jiran kita dia punya sastrawan negara gitu. Sastrawan negara. Kita kemarin sempat dengan Mas Zaim Ukrow itu saya juga mengusulkan penulis negara gitu. Jadi penulis yang memang difasilitasi negara untuk menulis bahan bacaan ini. Itu salah satu fungsi negara. Jadi
nggak ada bahan bacaannya, apa yang mau dibaca? Gitu Iya, kan? iya. Oh ada tapi nggak bermutu, Nggak ya bermutu. sama juga gitu ya, sama Itu. juga. Iya. Nggak akan berpengaruh terhadap literasi. Memang beberapa tahun belakangan dibuka kesempatan ya Pak ya, selebar-lebarnya untuk penulis menerbitkan, bisa Dinilai. menerbitkan sendiri Dan juga. harus dinilai. Iya, tapi ternyata ya itu kecolongannya kemarin banyak ISBN beredar, tapi ternyata kualitas gitu ya. Ya karena ISBN tidak pengaruh terhadap kualitas. Tidak melihat Iya, isi gitu ya. buku jelek juga diberi ISBN. Yang penting keluar Betul. beritanya. Tapi akhirnya karena buku yang beredar tidak berkualitas itu pengaruh ke pembaca ya. Pengaruh, nggak dibaca, bukan. Mending kalau dibaca orang terpengaruh gitu. Ini nggak dibaca, Nggak dibaca orang. malah. Jadi nggak ada pengaruhnya, nggak. Iya, Kalau iya. kata anak-anak sekarang nggak ngefek gitu. Nggak ada efeknya. Gitu. Berarti itu bisa membuat orang-orang menjauhi buku gitu Pak. Iyalah. Dengan tidak ada kualitas. Iya, ya. sama dengan film Indonesia dulu misalnya. Oh, Nggak ada yang iya. menarik. Iya mati. Tapi Iya. sekarang menarik, ya kan bisa. Mulai berdatangan Ya lagi. seperti saya lihat di saluran kayak Netflix itu, Iya. Mencuri Raden Saleh. Nah, Itu dia tetap 10 besar Teratas, film, betul. walaupun sudah berbulan-bulan. Iya. Artinya ada respon dari orang Indonesia mungkin ya, termasuk untuk mengapresiasi. Nah kalau buku-buku itu tidak menarik ya tidak diapresiasi. Iya. Nah itu kalau dalam teori ekonomi politik komunikasi itu dia nggak punya lagi kemampuan untuk mereproduksi dirinya. Begitu buku itu nggak menarik, nggak dibeli orang atau nggak dibaca orang, penerbit itu tidak bisa berproduksi lagi kan gitu. Oh iya. Iya. Nah berhubungan dengan membuat buku atau bahan bacaan yang berkualitas Pak, Iya. Pak Bambang Trim kan termasuk tim juga yang menggagas mengenai perjenjangan buku gitu ya Pak. Iya. Dan itu baru dikeluarkan yang terbaru itu tahun kemarin ya Pak ya, 2022. Ya, peraturan kepala badan. Iya, peraturan kepala badan. Itu Ya. kalau menurut Bapak kira-kira efeknya ke buku-buku di Indonesia itu bagaimana nanti? Berapa lama perkembangan kualitasnya? Terstandar. Orang makin tahu buku yang baik itu seperti apa gitu. Iya. Ya tidak sembarangan dulu kita masih lihat penulis buku anak. Bahkan penulis buku anak ini ya mengaku dia sebagai penulis buku anak padahal dia nggak paham sastra anak misalnya. Oh saya menulis buku anak. Bukunya untuk usia berapa Pak? 7 sampai 12 tahun panjang gitu. 7 sampai 12. Itu masih ada di cover-cover buku itu seperti itu. Karena tidak punya tidak punya preferensi, tidak punya pengetahuan tentang bahwa anak itu cepat sekali perkembangan psikologinya, ya, pertumbuhannya. Sehingga ketika anak yang usia sekian, begitu dia 2 tahun kemudian dia sudah berbeda, minatnya sudah berbeda, cara dia membaca sudah berbeda, dan inilah kita udah berapa tahun nih merdeka 70 berapa nih? 78 atau 9 ya? Iya. 79 tahun tapi baru sekarang punya perjenjangan buku. Itu kan. Iya. Itu kan kalau di luar negeri udah lama ya sastra Iya. anak itu, jadi udah dibuat penelitian bahwa ya kayak tadi misalnya buku anak jenjang A yang untuk PAUD sama SD lah kelas 1, mengapa tidak ada dialognya? Itu kan pertanyaannya Iya, kan. iya. Ya karena udah diteliti oleh ahli, dialog itu menyulitkan anak membaca. Sehingga kita bikin dialognya hanya penulis dengan pembaca. Atau dialog itu diubah gitu loh caranya. Nah seperti itu. Nah ini ada ilmunya ternyata yang saya kira nanti kalau ya sudah mulai termasuk lewat Badan Bahasa dan Kantor Bahasa dan Balai Bahasa itu berkembang, maka itu akan meningkatkan mutu. Kita harapkan. Tidak sembarangan nulis buku anak itu. Karena kata Romo Mangun itu yang paling mudah dalam dunia tulis menulis skripsi. Tapi yang paling sulit menulis cerita anak. Itu Romo Mangun, sastrawan besar ngomong. Masa kita bilang, wah nggak gitu kan gitu. Padahal itu bacaan pertama gitu ya. Iya. Bacaan pertama itu kunci anak itu suka buku kan di situ. Iya. Kalau sekarang kita mengeluh anak nggak mau baca buku, ya orang nggak menarik bukunya. Gimana dia mau baca? Dan mungkin orang tuanya juga tidak mengajarkan, menunjukkan bahwa orang tua juga cinta buku. Iya betul Mas. Kalau Mas Faisal, wah anak saya kok nggak baca buku, ya lihat diri sendiri dulu gitu Iya. kan. Kalau di rumah kita nggak ada buku, Apa yang mau dibaca ya? Nggak mungkin anak kita jadi membaca. Betul. Jadi memang Kalau yang agak sensitif ya itu. Saya ingin anak saya nggak merokok, tapi saya merokok. Itu anaknya pasti merokok. belajar diam-diam di Itu belakang. terbaliknya kan, pembuktian terbalik. Jadi saya ingin anak saya nggak mau jadi pembaca, tapi saya baca buku, pasti terpengaruh dia.
Ya kayak anak saya kan di mana-mana ada buku kan. Iya. Dia terpengaruh. Benar. Baik, Pak Bambang Trim, sayang sekali Ya. waktu kita tidak panjang, dan mungkin ada pesan yang mau dibagikan kepada sahabat bahasa. Ya, sahabat bahasa. Jadi tetap optimistis ya dalam kita menempa diri sebagai pembaca dan penulis yang baik. Ya, kalau saya punya pepatah itu ya, Iya. tak kenal maka tak membaca. Tak membaca maka tak menulis. Tak menulis maka tak menyuntik. Dan tak menyuntik maka tak sayang. Jadi harus dipersunting Pak. Oh iya, dipersunting di situ ya. Nah itu artinya kita harus menempatkan membaca, menulis, dan menyunting itu sebagai kapasitas keterampilan hidup. Bukan karena kita pengen jadi penulis atau editor. Karena itu akan berguna. Dimanapun kita bekerja, di bidang apapun, saya mengatakan bidang menulis ini cair, mau dia ilmunya apa, pasti dia perlu menulis. Penulis, ya. Nah itulah pesan dari Karena saya. akan meninggalkan jejak lebih lama gitu, Betul. daripada usia. Ya dia pekerjaan dia penulis, dia suruh nulis pidato, dia suruh nulis presentasi, nulis surat. Kalau dia nggak bisa punya keterampilan itu, maka dia akan karirnya akan terhambat, gitu. Sulit gitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Bambang Trim. Ya, sahabat bahasa tadi sudah dengar sendiri, walaupun waktu SD nilai bahasa Indonesia 5. SMA Pak. SMA. Nilai bahasa Indonesia 5, tapi akhirnya menjadi penulis yang memiliki buku di atas 250. Ya, dan menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Bagian dari bahasa Indonesia, betul, perkembangan bahasa Indonesia yang jasanya memang sangat dibutuhkan ini untuk perkembangan bahan bacaan yang berkualitas. Ya, harapan kita juga dunia literasi khususnya untuk Indonesia memang semakin baik lagi, ya. Pak, untuk karakter bangsa Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bambang Trim atas kehadirannya. Semoga di lain waktu kita bisa bersama lagi di Kepri. Di sini ada 7 kabupaten dan kota Pak. Ya. Jadi baru Batam dan Tanjung Pinang, berarti masih ada sisa 5 lagi. Iya betul. Tapi yang 2 ke laut lepas nanti, Natuna dan Anambas. Iya. Nanti tinggal lihat. Baik, terima kasih. Cukup sekian sahabat bahasa perjumpaan kita dengan Pak Bambang Trim. Semoga perbincangan kami tadi bisa memberi motivasi kepada sahabat bahasa untuk giat menulis dan membangkitkan dunia literasi di Indonesia. Saya akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siniar ini diproduksi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.